Perkenalkan, nama saya Zidan Injinegro dengan NIM 10311243006. Kelas saya yaitu 12IF06. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas minggu 6 atau memodifikasi file mahasiswa menjadi dosen. Di sini ada file dosen yang pertama-tama yaitu variabel NIP, nama prodi, dan lama mengajar. Ini adalah function dosennya yaitu yang tadi ada NIP, nama prodi, dan lama mengajar. Selanjutnya ada fungsi tampil, dan sini akan menampilkan inputan NIP, nama prodi, lama mengajar, dan akan dipanggil di fungsi di file main nanti function tampil ini. Lanjutnya kita ke function apa namanya function file main. Di sini yang pertama ada array list, yaitu list kosong berupa dosen ini. Nah, nanti data dosen yang akan diinputkan akan masuk ke dalam list ini, list dosen ini. Selanjutnya ada scanner untuk menginputkan. Lanjutnya di main ini ada pilihan atau pilihan ini, variabel pilihan, sorry. Dan di bawahnya ada mengeluarkan berupa menu CRUD dosen. Ada pilihan 1, 2, 3, 4, 5, yaitu tambah dosen, tampilkan semua dosen, cari berdasarkan NIP, update data dosen, hapus data dosen, yang terakhir ada keluar. Dan di bawahnya ini pilih untuk nanti kita menginputkannya. Nah, di bawahnya ini ada untuk mengubah menjadi integer. Selanjutnya ada switch dan memanggil pilihan yang di atas tadi ini. Jika kita menginputkan 1, 2, 3, 4 akan dikategorikan di dalam sini. Jika menginput 1 itu menjadi fungsi tambah, lalu kita masukkan 2 akan memanggil fungsi tampil semua, dan 3 cari, 4 update, 5 hapus, dan 0 untuk keluar, yaitu nanti akan mengeluarkan output berupa program selesai sampai jumpa. Dan jika menginputkan tidak salah satu dari ini, maka akan mengeluarkan output berupa pilihan tidak valid. Yang pertama ada function tambah. Nah, di sini akan mengeluarkan berupa NIP, nama prodi, lama mengajar, dan akan diinputkan menggunakan scanner ini. Lalu di bawahnya ada mengecek apakah ada NIP yang sudah dimasukkan sebelumnya atau duplikat atau kembar. Jika ternyata ada yang sudah dimasukkan sebelumnya, maka sistem akan mengeluarkan output berupa gagal, NIP sudah terdaftar. Equals ini buat mengecek apakah ada yang sama. Nah, jika belum ada di list itu, maka dia akan masuk ke list dan sistem akan mengeluarkan output berupa data dosen berhasil ditambahkan. Lalu ada read, fungsi read atau tampil semua. Nah, saat function ini dipanggil, nah dia akan mengecek apakah apakah listnya kosong atau tidak. Nah, list array dosennya misalkan kosong, maka dia akan mengeluarkan output berupa database kosong dan kembali ke menu dropdown ini. Nah, jika ada, maka dia akan mengeluarkan output berupa header daftar dosen, dan di bawahnya akan memunculkan list-list siapa saja dosen yang ada di dalam array list tadi, dan ini menampilkannya. Selanjutnya ada fungsi read, yaitu mencari berdasarkan NIP. Yang pertama-tama dia akan mengeluarkan output berupa masukan NIP yang dicari, dan di bawahnya langsung itu meminta inputan dengan scanner. Nah, setelah dimasukkan, sistem akan mencari di list apakah ada atau tidak NIP yang dimasukkan oleh user tadi ini, apakah ada di list atau tidak. Dan jika ada, dia akan menampilkannya. Tapi kalau tidak ada, sistem akan mengeluarkan output berupa dosen dengan NIP titik-titik-titik ini, yaitu tidak ditemukan. Selanjutnya ada fungsi update. Fungsi update ini yang pertama-tama akan mengeluarkan output berupa masukan NIP dosen yang akan diupdate. Nah, di bawahnya akan meminta inputan dengan scanner. Nah, setelah inputan telah dimasukkan NIP-nya dan ada, maka dia akan
mengecek di list, lalu dia akan mengeluarkan output berupa nama baru, prodi baru, lama mengajar. Nah, setelah dimasukkan satu-satu ininya, yang tadi, maka dia akan mengeluarkan output berupa data berhasil diperbarui. Dan setelah data berhasil diperbarui, sistem akan kembali ke menu awal. Nah, jika tidak ada NIP-nya di dalam list, sistem akan mengeluarkan output berupa data tidak ditemukan. Selanjutnya yang terakhir ada fungsi hapus atau delete. Pertama, dia akan mengeluarkan output berupa masukan NIP yang akan dihapus. Selanjutnya, dia akan meminta input menggunakan scanner. Selanjutnya, setelah mengscan, dia akan mencari NIP dan akan mencoba untuk dihapus. Ketika dihapus, dia akan menghapus dosen yang ada di list. Nah, jika ada equals, misal mirip, misal ini NIP-nya 101, ada, dia akan dihapus langsung. Dan setelah terhapus, sistem akan mengeluarkan output berupa data dosen telah berhasil dihapus. Lalu return, yaitu kembali ke menu awal. Tapi jika tidak ada NIP-nya, maka sistem akan mengeluarkan output berupa data tidak ditemukan. Oke, langsung saja saya demonstrasikan hasil codingannya. Kita coba tambah dosen yang pertama. Dengan NIP 101 misalnya, dosen Pak Gunawan. Prodinya misal IF, lama mengajarnya 8 tahun. Nah, setelah menginputkannya, dia akan mengeluarkan output berupa data dosen berhasil ditambahkan. Coba selanjutnya kita coba satu lagi data dosennya, yaitu NIP-nya 102 misal. Nama dosen misal Bu Isna ini. Selanjutnya prodinya misal SI. Nah, lama mengajari misal 2 tahun. Nah, data dosen berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita coba fungsi kedua atau fitur kedua, yaitu tampilkan semua dosen. Nah, di sini dia akan menampilkan dosen-dosen yang telah ditambahkan oleh kita, yaitu NIP 01 dengan Pak Gunawan, lalu NIP 02 dengan Bu Isna ini, dan prodinya masing-masing. Lama mengajarnya juga. Lalu kita coba yang fungsi atau fitur ketiga, yaitu cari berdasarkan NIP. Misal kita mau coba Bu Isna ini, coba 102. Dia hanya akan menampilkan dosen dengan NIP yang telah kita cari. Selanjutnya coba kita update data dosennya. Misal kita update Pak Gunawan dengan NIP 101. Kita coba ganti dengan Pak Afan. Prodinya misal ganti juga dengan SI. Lama mengajar kita coba ganti ke 5 tahun. Kita tampilkan lagi coba dengan fitur nomor 2, itu tampilkan semua dosen. Di sini terlihat bahwa dosen dengan NIP 101 telah berganti dengan nama Pak Afan dan prodinya telah berganti jadi SI. Lama mengajarnya juga. Setelah update, coba kita hapus data dosennya. Coba kita hapus dengan NIP 102, misal Bu Isna ini. Lalu kita coba tampilkan dengan fitur tampilkan semua dosen di fitur nomor 2. Di sini terlihat bahwa dosen yang ada di list hanya Pak Afan saja dengan NIP 101. Lalu coba kita keluar. Dia akan mengeluarkan output berupa program selesai. Sampai jumpa. Sekian saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.